Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahira Maulana kelas 8E akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Hindia Belanda. Materi ke-1 ini tentang Hindia Belanda. Apa sih Hindia Belanda itu? Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni VOC yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda dan kontribusi pada keunggulan global Belanda pada perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Tatanan sosial kolonial didasarkan pada struktur rasial dan sosial yang kaku dengan para elit Belanda yang tinggal terpisah tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang dijajah mereka. Lahirnya pemerintahan Hindia Belanda. Menjelang abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799. Segala tanggung jawab diambil alih oleh kerajaan Belanda, sehingga terbentuklah pemerintahan Hindia Belanda. Pengambil alihan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap di bawah kendali mereka. Situasi di Eropa membuat perubahan pemerintahan di Belanda. Pada tahun 1795, tentara Prancis menyerbu Belanda sehingga Pangeran William V melarikan diri ke Inggris. Kerajaan Belanda Holland selanjutnya dipimpin oleh Louis Napoleon. Masa pemerintahan Daendels. Pada tahun 1807 sampai 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Batav bentukan Napoleon Bonaparte. Penguasa di Perancis, Belanda menjadi jajahan Perancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Koning Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman William Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels. Yang pertama, membentuk tentara gabungan yang terdiri dari orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon. Yang kedua, menjadikan kota Batavia menjadi benteng pertahanan. Yang ketiga, membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya. Yang keempat, membangun pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. Yang kelima, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapatkan julukan Jenderal Guntur. Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Akibatnya tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. Rumahnya sendiri di Bogor juga dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tugas-tugas Daendels adalah 1. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. 2. Mengatur pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan. 3. Memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. Yang pertama, sistem administrasi. Gubernur Jenderal memegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil dari Ratu Belanda yang berkedudukan di provinsi. Di kabupaten diperintah oleh gubernur. Subkabupaten oleh residen, di bawahnya adalah sistem residen yang mengawasi para patih dan bupati. Di bawahnya ada pengawas yang bertugas mengawasi wedana dan asisten wedana. Yang kedua adalah bidang pertahanan. 1. Menambah jumlah prajurit yang awalnya 4.000 prajurit menjadi 18.000 prajurit yang sebagian besar dari suku-suku bangsa Indonesia atau pribumi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan prajurit untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung.
Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.100 km yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Membangun kembali armada pertahanan laut di Teluk Jakarta dan Surabaya. Yang terakhir, membangun pelabuhan armada di ujung kulon Surabaya dan Pulau Menari yang bentengnya disebut dengan Lodewijk. Yang keempat, ada bidang pemerintahan. Poin yang pertama, membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi negara. Yang kedua, memberlakukan terus perbudakan guna melaksanakan Rodi. Yang keempat, memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterden yang sekarang menjadi Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Yang kelima, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur atau wilayah. Adapun faktor-faktor penghambat pemerintahan Dendels adalah para bupati dan penguasa daerah lainnya masih memegang peranan dalam perdagangan. Struktur feodal itu kedudukan bupati yang sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama mereka. Reaksi masyarakat dalam hubungan dengan kalangan istana, pemerintahan Dendels mengalami pertentangan dengan Raja Banten yang tidak mendukung Dendels ditangkap dan dibuang ke Ambon. Mangkubumi yang juga dianggap menghalangi rencana Dendels dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Pertentangan pun terjadi dengan Kerajaan Mataram Yogyakarta dengan menggunakan politik divide et impera seperti yang dilakukan VOC. Sultan Hamengkubuwono dipecat kemudian digantikan oleh Sultan Sepuh. Kemudian daerah Ngayogyakarta diperkecil. Untuk upaya mengumpulkan uang, Dendels menjual tanah-tanah partikulir kepada orang-orang Belanda, Tionghoa, dan Arab. Akibatnya, para pemilik tanah tersebut dapat menghisap tenaga rakyat karena memiliki hak-hak istimewa. Akhir pemerintahan Dendels yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Yang kedua, penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Dan yang terakhir, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan, adanya kritikan dari para pejabat Belanda. Sisi negatif pemerintahan Dendels yaitu membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan perlawanan. Pada tahun 1811, Dendels ditarik ke Eropa digantikan oleh Gubernur Jenderal Johnson yang semula bertugas di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.